Halo, kami dari kelompok 4 Alin Lanjut Kamis akan menjelaskan mengenai dekomposisi matriks yang belum dijelaskan, yaitu ada LU, PLU, dan QR. Nah, LU, boleh next lagi. Nah, LU ini adalah dekomposisi matriks yang menjadikan sebuah matriks kotak A menjadi hasil kali dua matriks, yaitu L atau lower triangular matrix dan U atau upper triangular matrix. Nah, ini kita ada contoh untuk matriksnya. Di sini kita punya matriks ini yang di sebelah kanan ini aslinya. Nah, langkah pertama kita mengalihkan matriks ini dengan matriks identitas sesuai dengan dimensinya. Jadi karena ini 4 kali 4, kita berarti mengalihkannya dengan matriks identitas di sebelah kiri yang juga berukuran 4 kali 4. Nah, caranya bagaimana untuk mencari lower triangular matrix dan upper triangular matrix? Nah, yang pertama, kita akan menjadikan masing-masing kolom ini menjadi nol gitu. Jadi yang pertama kolom pertama dari bawahnya di bawah angka 2, lalu nanti di bawahnya angka min 7, dan nanti yang selanjutnya di bawah angka 2 sini, sehingga yang kanan akan menjadi upper triangular dan yang kiri nanti menjadi lower triangular. Nah, pada video kita tidak akan mengubah baris, jadi hanya melakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk yang pertama ini baris pertama, kalau pertama kan angkanya 2, lalu di sini ada min 4 nih. Nah, untuk menjadikan nilai min 4 ini 0, maka operasi Gauss-Jordan yang dilakukan adalah baris kedua dikurangi minus 2 baris pertama. Nah, minus 2 ini lalu akan kita taruh pada matriks identitas, sehingga jadi min 2. Lalu untuk baris ketiga ini ada 6, operasinya adalah 3 dikurangi 3 dikali baris ke 1. Lalu kita akan memberikan nilai 3 di sini, dan yang terakhir 4, berarti 4 dikurangi 2 kali 2. Makanya di sini ada 2. Nah, setelah kita melakukan pengurangan, kita bisa lihat bahwa di sini semuanya sudah menjadi 0 di yang U-nya, upper triangular matrix. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi semuanya yang di bawah angka 1 ini. Jadi ada min 4 dan 1. Nah, untuk mengeliminasi min 4, negatif 4, berarti kita perlu baris ketiga dikurangi min 4 kali baris kedua. Lalu min 4-nya kita taruh pada matriks identitas. Dan yang selanjutnya adalah ini kita akan mengeliminasi 1. Berarti 1 baris keempat, maaf, baris keempat dikurangi 1 dikali baris kedua, sehingga di sini 1, dan hasilnya nanti juga akan 00 gitu, dan tiap barisnya tentu akan mengikuti operasi tersebut. Boleh selanjutnya. Nah, ini karena kita sudah melakukan pada kolom kedua, sekarang kita akan mengeliminasi kolom ketiga. Pada kolom ketiga, nilai yang baris paling bawah ini adalah minus 9. Nah, untuk mengeliminasi nilai tersebut, kita akan mengalihkan nilai 3 ini dengan angka 3. Jadi baris keempat dikurangi 3 kali baris ketiga, sehingga hasil yang didapatkan adalah 3 di sini. Nah, dengan ini operasi LU, dekomposisi LU telah selesai, dan kita setelah mendapatkan dua matriks. Yang pertama ada L, lower triangular, kita bisa lihat bahwa yang di atasnya 0 semua, dan yang untuk punya upper triangular matrix bagian bawahnya bernilai 0 semua. Nah, perlu dicatat bahwa untuk melakukan operasi ini kita akan untuk mengurangi misalkan tadi baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kita harus menggunakan baris yang di atasnya gitu. Jadi ketika kita mengeliminasi yang kolom ini, berarti kita pakai yang atasnya, terus lanjut kita pakai atasnya, dan untuk baris keempat kita pakai kolom ketiga begitu. Boleh dilanjutkan untuk dekomposisi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada PLU. Boleh next. Nah, sebenarnya PLU ini mirip sama LU. Cuman di sini ada perbedaan sedikit, yaitu untuk P-nya permutation layer, terus ada lower triangular, dan di sini bukan upper triangular namun low echelon form. Mungkin bisa langsung ke contoh soal. Ini ada matriks A, kita cari PLU decomposition. Boleh next.
Nah, di sini kita definisikan dulu nilai P, yaitu dari matriks identitas 4 kali 4 seperti yang tadi contoh soal LU. Nah, kemudian nilai A di sini karena baris 1 ini adalah elemen pivot, itu tidak boleh 0, maka kita tukar antara baris 1 dengan baris 2. Sehingga hasilnya seperti yang di bawah. Jadi satunya naik. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada R3, kita ubah R3 yaitu R3 dikurang 2 kali R1. Berarti nanti 2-nya akan hilang. Jangan lupa tambahkan 2 ke matriks identitas L. Lalu ada R4, R4 kurangi R1. Berarti 1 kurang 1, jangan lupa ditambahkan juga. Nah, di sini hasilnya maka akan seperti ini. Dan sisanya masih sama, kecuali yang belakang dikurang 1 juga. Oke, selanjutnya ada R3 kurang R2. Nah, di sini R3 dikurang R2. Maaf, R3-nya dari sini berarti. Bentar, saya clear dulu. R3 dikurang R2. Kita tambahkan lagi ke matriks identitas 1. Berarti di sini hasilnya 0. Lalu 2 kurangi 1, 0. 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 2, 1. Terus R4 dikurangi 2R2. Nah, di sini R4 dikurangi 2R2 karena 2R2 maka ditambahkan di matriks identitas 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Boleh di next. Oke, jadi tadi sudah mendapatkan hasil seperti ini, namun di sini nah di sini masih ada yang kosong ya dari 3 untuk pivot point-nya. Jadi kita tukar antara baris 3 dan juga baris 4. Jangan lupa matriks identitasnya juga ditukar sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita tambahkan nilai P yang dari tadi awal sudah di pojok kanan. Jadi kita dapatkan P, L, dan U. Dan ini hasil akhirnya yang di bawah. Oke, mungkin dilanjutkan di QR decomposition. Silakan rekan saya. Oke, selanjutnya nih ada QR decomposition, bisa di next. Nah, jadi di QR decomposition ini, jadi matriks A yang dibentuk ke persegi dan invertible atau di inverse ini akan dipecah gitu menjadi matriks Q dan R. Nah, di mana matriks Q ini adalah matriks ortogonal, di mana pada matriks ortogonal ini akan terdapat persamaan Q transpose sama dengan Q inverse. Atau Q matriks ini juga bisa berbentuk unitary matrix dengan persamaan Q adjoint sama dengan Q inverse. Nah, dan kalau matriks R ini adalah upper triangular matrix. Oke, bisa di next. Nah, ini ada contoh bentuknya di mana matriks A ini adalah matriks 3 kali 3, kemudian terdiri dari vektor A1, A2, dan A3 gitu. Dan untuk mencari vektor Q1, Q2, dan Q3, nah, yang perlu kita lakukan adalah normalisasi dari vektor A1, A2, dan A3 ini. Nah, terus kemudian ini ada matriks R. Nah, di mana ini elemen pada diagonalnya ini akan diisi 0 dari A1, A2 perpendikular, dan A3 perpendikular. Nah, kita langsung aja kita cara nyari Q1-nya. Nah, jadi cara nyari Q1 ini normalisasi dari vektor A1 yaitu dengan membagi A1 dengan norm dari A1 yang menghasilkan Q1. Nah, ini jadi norm A1 bakal ditaruh di baris pertama kolom pertama R. Nah, terus ini yang kedua, cara mencari Q2 ini bisa dilihat pada gambar. Jadi untuk mencari Q2 ini ditentukan juga oleh arah dari Q1 gitu. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu mencari A2 perpendikular dengan rumusnya itu A2 dikurang
Ini notasi inner product, yaitu ini inner product dari A2 dan Q1 dikali Q1. Nah, baru setelah ketemu A2 perpendikularnya, kita bisa mencari Q2 dengan rumus A2 perpendikular dibagi norm dari A2 perpendikular. Nah, sama kayak tadi ini, nanti A2 perpendikularnya akan ditaruh di baris kedua, kolom kedua dari matriks R. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari ketiga, ini sama kayak tadi, ini bisa dilihat dari gambarnya juga, kalau Q3 itu juga dipengaruhi oleh arah dari vektor Q1 dan Q2. Nah, untuk nyari A3 perpendikularnya ini, jadi rumusnya ini A3 dikurang inner product dari A3 dan Q1 dikali Q1 dikurang inner product A3 sama Q2 dikali Q2. Nah, nanti setelah udah dapat A3 perpendikularnya, bisa dicari ketiganya itu sama dengan A3 perpendikular dibagi norm dari A3 perpendikular. Dan sama kayak dua sebelumnya, di A3 perpendikularnya bakal ditaruh di matriks R baris 3 kolom 3. Oke, bisa di next. Nah, ini ada contoh soal, ada matriks 2 kali 2 yang isinya ini 1, 1, 3, min 1. Nah, jadi kita langsung aja cari Q1-nya ini sesuai rumus tadi, jadi sama dengan A1 dibagi norm dari A1 gitu. Jadi kita cari dulu 1 per norm A1. Jadi 1 per akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali ini vektor A1. Nah, ini sama dengan 1 per akar 2 dikali vektor A1 ini. Jadi setelah dikali, kita bisa masukin ke matriks Q yang bagian kolom baris 1 kolom 1 sama baris 2 kolom 2. Yaitu hasilnya 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, terus untuk nyari Q2-nya, tadi kita perlu mencari A2 perpendikular, yaitu rumusnya A2 dikurang inner product A2 sama Q1 dikali Q1. Nah, ini vektor A2, 3 sama min 1, ini dikurang inner product dari A2, yaitu 3 min 1 sama Q1, yaitu 1 per akar 2 kali vektor 1, 1. Nah, ini hasilnya kalau dilakuin inner product, nanti bakal dapat hasilnya 1 per akar 2 dikali 3 dikurang 1. Nah, jadi sama dengan 2 per akar 2. Terus kalau kita sederhanain dikali akar 2 per akar 2, nanti hasilnya ini akar 2. Nah, terus ini jadi sama dengan 3 min 1 dikurang, yaitu ini tadi udah ketemu akar 2 dikali 1 per akar 2, ini bisa dicoret akar 2-nya dikali vektor 1, 1. Nah, ini didapatkan hasil sama dengan 2 min 2. Nah, ini udah ketemu A2 perpendikularnya, kita bisa cari Q2 rumusnya. Jadi langsung 1 per ini norm dari A2 perpendikular, jadi akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Yang hasilnya ini akar 8 atau 2 akar 2. Dikali dengan vektor 2 min 2, sehingga menghasilkan ini 1 per akar 2 dikali vektor 1 min 1, yang hasil kalinya ini bakal ditaruh di Q baris pertama kolom kedua sama baris kedua kolom kedua. Nah, ini R-nya juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di baris pertama akan diisikan norm dari A1 dan baris kedua kolom kedua akan diisikan norm dari A2 perpendikular. Nah, selanjutnya ini yang baris pertama kolom kedua ini akar 2 itu didapat dari koefisien dari vektor Q1. Nah, di mana koefisiennya itu yang ini tadi inner product dari A2 sama Q1, yang hasilnya itu bisa dilihat di lingkaran merah ini akar 2, jadi tinggal dimasukin. Oke, bisa di next. Berikut kesimpulan yang kita temui ketika kita mengerjakan atau berusaha menjelaskan apa itu LU
PLU sama QR decomposition. Yang kita ketahui bahwa dekomposisi matriks adalah operasi yang memfaktorkan sebuah matriks menjadi beberapa matriks. Gitu. Nah, dengan beberapa matriks itu ketika dioperasikan akan lebih mudah, gitu. Karena dia itu sudah dikompos menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dioperasikan. Gitu. Nah, yang kita ketahui ada beberapa cara untuk mendekomposisi matriks. Yang di dalam slide ini yang kita pelajari pertama itu adalah LU atau lower upper decomposition, yang mana operasinya adalah dekomposisi yang mengubah sebuah matriks menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas gitu. Nah, kedua matriksnya itu ketika di dot product nanti kembali menjadi matriks yang asli, atau dalam rumusnya itu A sama dengan LU. Ketika LU diprodukkan itu akan menjadi A gitu. Yang kedua PLU itu mirip seperti LU, tapi PLU mempunyai permutation matrix untuk mengakomodasi matriks yang hasil dot product dari LU sendiri tidak cukup untuk menghasilkan A. Yang saya ketahui itu ada beberapa matriks yang dia ketika di LU kan, di LU decomposition, ketika di dot product kan dia nggak akan menghasilkan A gitu. Nah, dengan PLU itu akan menunjukkan ketika perpindahan dari baris-barisnya itu akan menunjukkan hasil asli dari matriks A tersebut gitu. Jadi membutuhkan dekomposisi lagi, yaitu permutation matrix. Yang mana isi dari permutation matrixnya itu adalah matriks identitas yang diubah sesuai dengan langkah yang diambil untuk mencari LU gitu. Nah, selanjutnya QR decomposition adalah decomposition yang terdiri atas matriks ortogonal atau unitary dan matriks segitiga atas, yang mana keduanya ketika di dot product akan menghasilkan matriks A. Dan QR decomposition digunakan untuk mencari least squares dan juga eigenvalues pada sebuah matriks. Sekian dari kelompok kita. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam.